Jaguners, aga kare batuh ceps tak bosan-bosan mendoakan kalian semua agar tetap bahagia pastinya, iya ner? Seorang ahli purbakala bernama Marshall ingin membuktikan kepada dunia jika sebenarnya manusia bisa berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Ini seperti tak masuk di akal memang, namun Marshall berhasil membuktikannya. Ia pindah ke dimensi lain pada dunia yang serba liar yang masih dikuasai binatang purbakala paling mematikan melalui perangkat amplifier yang dibuatnya. Jadi ceritanya gini ner sayangku. Di awal kita melihat Marshall bersama seorang gadis bernama Holly tengah merakit sebuah perangkat bernama Titan Amplifier di dalam ruangan yang cukup berantakan. Di sini Marshall merasa kurang yakin dengan perangkat yang dibuatnya sendiri, namun Holly sebagai perempuan yang mencintainya terus mensupport meyakinkan Marshall untuk segera melakukan uji coba di lapangan. Sampai pada akhirnya Marshall serta Holly benar-benar berangkat melakukan uji coba melewati hempasan luas kering kerontang menuju lembah setan, gua misteri tempat wisata yang terabaikan. Prepare to meet your darkest. Rule number 1, rule number 2. K-Ride begins. Ketika mereka telah memasuki gua dipandu langsung oleh tour guide bernama Will, tiba-tiba perangkat amplifier Marshall mendapatkan sinyal yang cukup kuat. Ternyata itu bertanda jika gempa bumi segera terjadi, dan benar saja gua ini mulai terguncang hebat lalu seketika menyeret mereka bertiga mengikuti aliran air gua hingga jatuh pada air terjun yang begitu dalam. Setelah mereka sadar ternyata mereka jatuh ke dalam ruang dimensi lain di mana masa lalu, sekarang dan masa depan sama-sama bertemu atau beriringan di tempat ini. Cukup unik, bisa mengantarkan kita pada ranah imajinasi yang dalam, merefleksi apa yang telah terjadi di masa lalu, masa sekarang, serta masa yang akan datang. Bisa dikatakan ini tuh persis dunia metaverse yang sedang digarap pendiri Facebook saat ini. Bisa jatuh ke tempat ini, Marshall sangat bahagia karena ini bagian dari misinya untuk membuktikan kepada dunia jika manusia sebenarnya bisa pindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Namun Marshall baru menyadari jika ternyata perangkat amplifier miliknya itu hilang, padahal kunci utama untuk keluar dari tempat ini adalah amplifier itu sendiri. Lalu kita juga harus menyadari jika situasi di sini itu begitu amat indah, sebuah kapal Viking tertanam di gurun pasir yang halus. Lalu ketika Marshall, Will, serta Holly mulai berjalan menyusuri tempat ini, kejutan pertama yang dihadapkan pada mereka yaitu melihat kelompok manusia purbakala berusaha membunuh kawanannya. Diciduk oleh Holly, manusia purba itu langsung kabur sementara satu lainnya tinggal sembunyi di balik batu kuno. Holly yang paham serta mengetahui bahasa primitif langsung mendekat lalu mengajak manusia purba itu kenalan. Holly mulai memperkenalkan dirinya, begitupun dengan si manusia purba. Ia bernama Chaka sambil memegang semongko Holly sebagai kode perkenalan. Duh, menang banyak si Chaka. Will juga tiba-tiba datang meremuk semongko Holly dengan alasan perkenalan diri ke Chaka maksudnya. Tiba giliran Marshall perkenalan, ternyata malah membuat si Chaka marah. Okay, hold on. Let's get. Good God. Oh God! Create some momentum. Let's swing. One more. Everybody move out! Why are you wearing high? Wait. Please! Bring it on! Cave! Oh my God.
Setelah jatuh ke lubang hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari serangan hewan purbakala dinosaurus ke dalam gua, mereka bertiga lanjut menyusuri gua lebih dalam hingga akhirnya menemukan Chaka yang ternyata datang lebih awal sembunyi di gua ini. Mungkin karena lelah, mereka bertiga tidak melanjutkan perjalanan dan lebih memilih untuk nginap di gua ini sekaligus membangun hubungan emosional dengan Chaka agar bisa jadi petunjuk di perjalanan selanjutnya. Tapi di sisi lain, Marshall juga berencana siap memanggang Chaka jika tidak menemukan makanan beberapa hari ke depan, karena sepertinya itu adalah satu-satunya pilihan untuk tetap bisa bertahan hidup. Lalu setelahnya secara tiba-tiba seperti ada benda jatuh di luar mulut gua. Mereka bertiga pun perlahan keluar mengeceknya, ternyata menemukan sesuatu terbungkus daun pisang. Sweet Gregor. Keesokan harinya mereka yang sudah mulai kelaparan, beruntung Chaka serta Will menemukan buah-buahan dari luar gua. Tapi ketika Marshall hendak memakannya, ternyata Sorry for doubting you. sembari memperdebatkan makanan, secara tiba-tiba muncul kilatan cahaya dari mulut gua. Mereka pun langsung keluar mengeceknya, lalu Marshall sempat mengeker. Alhasil ia melihat kilatan cahaya itu menuju hutan lembah. Karena penasaran, Marshall pun langsung lari turun mengejarnya, begitupun dengan yang lain. Tapi ternyata mereka kehilangan jejak kilatan cahaya tersebut dan malah menemukan sebuah lembah aneh yang di tengah-tengahnya berdiri arsitektur luar biasa berupa menara suar terbuat dari kaca. Saat mereka memeriksa suara itu secara menyeluruh, Chaka seperti sedang merasakan sebuah kejanggalan di tempat ini, tergambar dari gerak-geriknya yang ketakutan. Ternyata sesuatu akan menampakkan dirinya. We're all gonna die. Oh God. Melihat alien telah mengepungnya, Holly spontan langsung mengeluarkan ikat pinggang miliknya untuk melawan. Namun secara kebetulan ikat pinggang Holly ini dapat menangkap cahaya. Lalu Marshall yang paham langsung memantulkan cahaya itu dari satu titik ke titik yang lain hingga menghasilkan pintu berbentuk segitiga. Lalu mereka langsung masuk ke dalam untuk melarikan diri menuju tempat lain. Entah di mana, ternyata mereka telah keluar dari hutan, tiba pada gurun yang amat gersang. Perjalanan mereka telah memakan hari, pastinya sudah pada kehausan. Mereka berempat pun berkeliling dengan maksud mencari mata air sambil dikelilingi anak dinosaurus yang jinak. Sembari terus berjalan, tiba-tiba mereka melihat penjual es krim tepat di hadapannya. Bahagia sekali mereka melihat itu, tapi sayangnya itu langsung disergap dinosaurus yang kelaparan. Marshall yang terlanjur di pojokan serangan dinosaurus seketika mempunyai ide cemerlang pas melihat kaleng pendingin di hadapannya. Setelah mengambil kaleng itu, Marshall dengan cepat lari menuju Will serta Holly untuk segera menembak dinosaurus yang mengejarnya menggunakan ketapel raksasa yang sementara diengkol oleh Will serta Holly. Ketika tembakan itu berhasil masuk ke perut dinosaurus, tampaknya langsung membeku, lalu tak lama kemudian tubuhnya meledak hancur berkeping-keping dan ternyata dinosaurus inilah yang menelan perangkat amplifier milik Marshall yang sudah lama dicarinya. Sialnya, ketika Marshall hendak lari mengambil amplifier itu, tiba-tiba saja benar-benar kacau. Kini Marshall nampaknya sudah menyerah dalam perjalanan waktu ini, tergambar saat ia mulai memasukkan jemarinya ke dalam celana bagian depan sambil termenung. Tapi Holly selalu saja memberi ia support dengan berkata pria yang hebat adalah terus berjalan pada komitmennya sendiri. Pada akhirnya mereka lanjut mengerjakan misinya tanpa patah semangat. Mereka mulai merangkak mendaki gunung terus mencari kemana sebenarnya burung itu membawa amplifier milik Marshall. Setelah hampir sampai di puncak, sepertinya sudah ada tanda-tanda keberadaan Mereka pun terus merangkak sampai puncak gunung dan lihat yang mereka temukan sarang ratusan telur burung aneh itu mengerami telurnya di atas kerucut-kerucut suhu
vulkanik. Di sisi lain, Marshall juga telah melihat amplifier miliknya tersimpan di seberang laut kaca vulkanik yang tipis, tapi karena itu adalah satu-satunya kunci agar bisa kembali keluar dari ruang dimensi ini, terpaksa Marshall harus nyebrang dengan sangat hati-hati mengambil amplifier miliknya itu. God, I need this to get this job. Chaka mengetahui bagaimana anak-anak burung itu bisa mengantuk. Ia menyanyikan lagu hingga semuanya jadi tertidur. Pada akhirnya mereka berhasil merebut kembali amplifier milik Marshall. Singkat cerita, dengan penuh kegembiraan kini mereka telah keluar dari zona bahaya, tiba pada gurun pasir putih yang ternyata di tengah-tengahnya terdapat bekas motel di mana kolam renangnya masih utuh. Mereka pun langsung nyemplung menyegarkan diri, kecuali Holly yang sementara lagi membersihkan amplifier sekaligus mengecek apakah masih berfungsi atau sudah rusak. Tak lama setelahnya ternyata amplifier ini tiba-tiba menangkap jaringan. Holly pun terus berjalan mencari pusat energi perangkat tersebut hingga masuk ke dalam sebuah gua kristal. Sementara di belakang, Marshall, Will, serta Chaka sama sekali tidak menyadari kepergian Holly dan malah menyadari jika ada kepiting raksasa sedang mendekati mereka. Sembari puas memakan daging kepiting raksasa itu, mereka bertiga baru sadar jika Holly ternyata menghilang di sisinya. Mereka bertiga pun langsung berangkat mencarinya, sementara Holly di sana sudah bingung dengan situasi gua aneh ini. Entah telur apa yang dilihat Holly, ia pun perlahan mengambilnya, tapi tiba-tiba ada yang menangkapnya dari belakang. Marshall serta Will yang juga sudah tiba di gua ini langsung mencari Holly, namun mereka hanya menemukan sepasang alien sedang berjaga-jaga. Sementara Holly ternyata sudah digantung pada lembah tempat bersemayam para alien itu untuk diceburkan ke dalam lubang lahar panas. Setelah Marshall berhasil menyelamatkan Holly, tiba-tiba segerombolan alien datang menghampiri mereka, dipimpin langsung oleh pemimpinnya bernama Enix, yang ternyata dialah telah memerintahkan seluruh budaknya untuk mencuri amplifier milik Marshall. Karena dengan perangkat itulah sebagai kunci terakhir ia bisa menyelesaikan misi jahatnya untuk menguasai segala ruang dan waktu, termasuk menguasai bumi manusia. Setelah menyampaikan misi atau konspirasi mereka ke depan, para alien itu langsung pergi meninggalkan Marshall, Will, serta Holly sekaligus membawa perangkat amplifier itu ke tempat mereka bersemayam. Lalu setelah mereka pergi lagi dan lagi, masalah baru datang. Dinosaurus telah melihat mereka. Ternyata Marshall keluar dengan selamat melalui kotoran dinosaurus itu. Bahkan uniknya Marshall jadi berteman akibat ia mengeluarkan semacam penyumbatan pada usus dinosaurus. Makanya mereka jadi akur dan hal ini sepertinya merangsang imajinasi kita jadi liar. Nah, setelah Dino menghabisi seluruh anggota si Enix, Marshall, Chaka, Will, serta Holly langsung masuk ke tempat Enix bersemayam. Enix. It's closing forever.
talking to my man Chaka. I'm gonna stay. Bitch is a pretty good world. Pada akhirnya Ner, Marshall serta Holly kembali ke bumi, sementara Will lebih memilih untuk tinggal di dunianya si Chaka karena sudah bosan hidup di bumi katanya. Lalu ia disambut langsung oleh 6 ladies purbakala. Kini telah usai. Adakah hal yang bisa kita petik dari kisah mereka? Tulis di kolom komentar ya Ner. Selamat bersua kembali.